Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini kita akan ngebahas buklet terbitan UNICEF yang merangkum 3 hal yang paling penting untuk hidup anak batita kita, yaitu eat, play, and love. Pada tahun 2017, UNICEF menerbitkan buklet yang berjudul Every Moments Matter, yang berisi tentang bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan perkembangan otak anak kita. Jadi kalau misalnya Good Momies pengen punya anak yang cerdas, silahkan dibaca bukletnya. Itu bukletnya saya taruh linknya di description box ya. Good Momies bisa download dan baca sendiri karena gratis. Kalau misalnya Good Momies males baca, stay tune aja. Kita bahas, oke? Jadi buklet ini adalah semacam call to action dari UNICEF kepada pemerintahan di dunia untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak usia dini. Kebutuhan anak usia dini itu dirangkum menjadi 3 oleh si UNICEF ini, yaitu gizi, stimulasi, dan proteksi. 3 ini aja, jadi eat, play, and love. Oke, jadi kenapa sih kok kita harus memperhatikan gizi, stimulasi, dan proteksi anak-anak kita? Simple jawabannya, karena brain is built, not born. Otak itu dibangun, dibentuk, bukan dilahirkan. Jadi seorang anak bisa cerdas bukan karena dia terlahir begitu saja dan dia cerdas, otaknya langsung berkembang 100% gitu, enggak. Jadi perkembangan otak dipengaruhi oleh gen, oleh keturunan, dan juga oleh pengalaman yang si anak itu dapatkan. Jadi paduan antara nature dan nurture. Jadi bagaimana kita membimbing, mengajarkan, mendampingi anak kita itu mempengaruhi perkembangan otaknya. Jendela kesempatan untuk kita mengoptimalkan perkembangan otak anak itu sempit loh Good Momies. Hanya dari saat konsepsi sampai dia berusia 3 tahun. Jadi sering juga disebut 1000 hari pertama. Pada saat anak berusia 3 tahun, otaknya sudah 80% berkembang. Kemudian ini melambat sampai di usia 5 tahun dia 90% sudah terbentuk otaknya. Dan kemudian sisa 10%-nya lagi sampai 100%-nya itu adalah pada saat nanti dia dewasa. Jadi begitu dia memasuki usia dewasa, itu sudah 100% berkembangnya. Jadi yang lajunya cepet banget, yang sampai 80% loh Good Momies, itu di usia 0 sampai 3 tahun. Pendek kan waktunya, jadi jangan sampai kelewat nih. Di usia ini kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhannya si anak. Gizi. Pada saat otak berkembang cepat di 1000 hari pertama, apa sih bahan bakunya? Iya, benar. Dari asupan gizinya, Good Momies. Sama seperti anggota tubuh yang lain, otot, tulang, mata, semuanya itu kan bahan bakunya adalah dari makanan. Mulai dari makanan yang diasup oleh si ibu hamil kan. Makanya 0 sampai 1000 hari, 0 tuh maksudnya masih janin, masih jadi zigot, itu kan udah berpengaruh banget gizi ibunya gitu. Karena gizi ibunya lah yang akan membantu membuat sel yang tadinya 1 sel jadi 2 sel, jadi banyak, jadi orang kecil gitu kan. Jadi bayi, itu kan dari nutrisi si ibu hamil. Jadi kalau misalnya Good Momies lagi hamil, terus dikasih vitamin, dikasih suplemen zat besi dari Bu Dokter, Bu Bidan, ya tolong diminum lah ya. Karena kepentingannya itu bukan untuk Good Momies lagi, tapi untuk anaknya gitu. Dan otak pun sama, bahan bakunya dari makanan juga. Di video 5 alasan kenapa anak harus makan camilan, saya udah ngejelasin tentang asupan kalori yang harus didapatkan anak ya. Kalau misalnya belum nonton video itu, habis nonton video ini, nonton aja Good Momies, biar lebih mantep gitu ya. Nah di video itu saya udah ngejelasin tuh asupan kalori yang harus didapatkan oleh anak kan ya. Dan itu cukup besar dibandingkan badannya yang kecil. Kok bisa mereka butuh segitu banyak? Karena 75% dari asupan gizinya dipakai untuk perkembangan otak, Good Momies. Jadi Masya Allah emang penting banget otak itu. Dan Allah sudah mengatur gimana caranya supaya bisa berkembang cepat di awal-awal tahun pertama kehidupan. Ya kenapa? Biar bisa dipakai mikir selanjutnya.
Jadi, penting banget untuk kita memastikan asupan gizi anak baik pada 3 tahun pertama itu. Nah, apa yang terjadi seandainya kita tidak mampu atau gagal memberikan asupan gizi yang baik ke anak kita di awal-awal tahun kehidupannya? Pak Good Momies pasti tahu, karena Good Momies udah pada pinter-pinter, saya yakin. Ya, Good Momies, stunting. Stunt itu artinya bahasa Inggris untuk terhambat, jadi pendek. Jadi ditemukan korelasi hubungan antara anak yang pendeknya jauh di bawah rata-rata teman-teman sebayanya, ternyata kecerdasannya juga di bawah, Good Momies. Tapi stunting ini sendiri bukan masalahnya, tapi gejalanya, gejala dari kekurangan gizi yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Jadi anaknya kekurangan gizi terus, makanya badan dan otaknya tidak berkembang dengan optimal. Itulah stunting. Prevalensi stunting di Indonesia itu masih terbilang cukup tinggi, Good Momies. Jadi tahun 2019 dilaporkan 27,67% anak Indonesia itu stunted. Ini artinya kira-kira 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting, Good Momies. Ya, semoga angkanya terus turun karena makin banyak Good Momies, makin banyak ibu-ibu yang aware soal ini dan bisa mengusahakan gizi yang lebih baik ke anak-anaknya. Jadi awareness itu adalah salah satu kita melawan stunting, Good Momies. Kalau ibu bapaknya sudah ngerti tentang betapa pentingnya gizi anak, pasti dong diusahakan untuk budgetnya itu ke situ gitu. Jadi bulan ini mau beli ini, tapi kalau misalnya kita beli macam-macam, nanti si kecil jadi nggak bisa makan makanan yang berkualitas nih, berarti ditunda dulu belinya, budgetnya diarahkan ke pemenuhan gizi si anak dulu. Itu kan asal mulanya kan dari awareness, dari kita tahu dulu, ya nggak sih? Intinya itu, pokoknya gizi anak, terutama anak balita, itu sangat penting. Kalau misalnya Good Momies mau belajar lebih lanjut, misalnya Good Momies belum tahu apa-apa sama sekali tentang gizi, saya ada kok, udah banyak videonya yang Good Momies habis ini bisa tonton buat mengetahui lebih jelas tentang itu lah ya. Lalu yang kedua adalah stimulasi. Pada awal kehidupan anak kita, stimulasi yang mereka dapatkan itu datangnya dari perhatian dan cinta kita mereka. Bahkan sesimpel senyuman, pelukan, nyanyian, itu berarti banget untuk menstimulasi otak mereka, Good Momies. Jadi kita tuh harus responsif sama mereka. Kalau misalnya mereka bayi-bayi, mulai dari bayi lah. Kalau mereka menunjukkan mereka lapar, kita responsif. Kalau mereka ngajak kita ngomong, walaupun kita nggak tahu dia ngomong apa, masih babbling misalnya, masih ada, kita ya nanggepin gitu. Kenapa? Oh ya, oh gitu ya, gitu apa kayak gitu. Jadi kitanya responsif dan penuh cinta lah gitu ke mereka. Makanya judul bukletnya adalah Every Moment Matters. Setiap momen itu bermakna. Nah, kita mengusahakan supaya setiap momen itu positif untuk anak kita, gitu kan ya. Nah, ini Good Momies, kalau misalnya yang terjadi sebaliknya adalah kalau kita tidak responsif, kita nyuekin, kita melakukan pengabaian terhadap anak kita, itu beneran bisa mempengaruhi otaknya. Ini ada contoh dari hasil scan anak yang mengalami pengabaian ekstrim dan anak yang baik-baik saja, yang normal-normal saja hidupnya. Jadi kelihatan banget kan ukuran otaknya. Otak anak yang mengalami pengabaian ekstrim itu lebih kecil daripada otak anak yang hidupnya itu tenang-tenang saja. Tapi ini contoh ekstrim ya Good Momies. Jadi ini hasil scan dari seorang anak yang tinggalnya di panti asuhan dan mengalami pengabaian yang benar-benar ekstrim. Jadi benar-benar tidak diperhatikan lah gitu kebutuhan sehari-harinya. Nah, sehingga ini jadi reminder untuk kita dan reminder untuk saya juga sih sebetulnya, karena saya kan juga manusia yang gak sempurna ya. Jangan terlalu sering main HP, asik sendiri, sibuk sendiri, anaknya dicuekin gitu. Anaknya mau ngajak main, kitanya ntar dulu, masih asik Instagraman atau apa gitu loh. Saya bersyukurnya di rumah itu papinya sering di rumah, omnya juga tinggal di rumah. Jadi kalau saya sedang sibuk sendiri seperti itu, Zack sebenarnya masih ada teman main lain. Tapi tetap aja sih saya harus mengurangi jam saya megang HP. Oke, lanjut.
Nah, bentuk stimulasi itu seperti apa? Ya berbeda-beda juga tergantung tingkat perkembangan si anak. Kalau misalnya si anak masih bayi, ya berarti bentuk stimulasi adalah diajak ngobrol, dibacain cerita, diajak main cilukba, senyumnya kita, pelukannya kita, itu semua termasuk stimulasi. Semakin beranjak mereka gede, misalnya Mbak Tita, udah bisa diajak nyanyi, udah bisa diajak menggambar, udah bisa diajak main puzzle, udah bisa main-mainan sendiri, kayak gitu-gitu lah Good Momies. Nah, kan kadang kita ngeliat juga nih ya Good Momies, bentuk stimulasi yang bener-bener keren gitu. Kayak misalnya mami-mami di Instagram yang menyiapkan mainan anaknya kayak bikin small world yang pakai miniatur, ada telur-telur besarnya lah, telurnya jadi es, atau ada gua-guanya dibikin dari kardus atau apa gitu ya. Itu boleh banget, gak ada yang ngelarang, itu bagus. Cuma jangan berpikir kalau sesimpel bacain buku, sesimpel ngajakin mereka nyanyi, sesimpel ngajakin mereka ngobrol, itu kurang bermakna dibanding yang repot tadi. Enggak Good Momies, every moment matter. Jadi itu tetap berarti gitu, itu tetap berharga buat mereka. Ya, kita lakuin aja semuanya sebisa kita gitu kan. Yang ketiga, proteksi. Proteksi adalah perlindungan. Jadi anak itu perlu merasa aman Good Momies. Kita perlu memproteksi mereka dari apa? Ya tentu saja yang pertama dari segala mara bahaya yang mungkin ada gitu ya. Itu udah naluri kita lah sebagai orang tua. Kalau misalnya dia jalan, nggak boleh di tengah jalan, harus di pinggir jalan. Hal-hal semacam itu kita udah ngerti lah. Tapi ada lagi nih yang Good Momies yang kita harus melindungi anak kita. Yaitu dari stres toksik. Apa itu stres toksik? Nanti akan saya bahas di video minggu depan. Soalnya ini kayaknya durasinya udah panjang banget gitu ya. Kalau penasaran ya udah atuh subscribe dulu, dipencet itu notification bellnya supaya nggak ketinggalan, karena saya insya Allah upload setiap hari Selasa. Jadi intinya sesimpel itu saja Good Momies. 3 hal yang paling penting dalam memastikan perkembangan otak anak kita optimal, yaitu eat, play, and love. Jadi bagaimana kita memperhatikan makanan mereka supaya kita selalu menyediakan makanan bergizi dengan jumlah yang pas. Kemudian play, bagaimana kita mengajak mereka bermain, bagaimana mereka bisa bermain bebas sendiri gitu ya. Dan tentu saja love, bagaimana cara kita memproteksi dan membuat mereka merasa aman. Insya Allah Selasa depan soal stres pada anak, kemudian Selasa depannya lagi Mami Rubita mau balik ke channel ini dan kita akan melanjutin belajar soal gizinya ya. Lebih rincinya lagi kita mau ngebahas tentang bagaimana sih cara kita menaikkan berat badan anak. Kalau misalnya Good Momies tertarik, tungguin ya. Oke, itu aja video kita kali ini. Terima kasih banget udah nyimak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Good Momies.